Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya W.G. Kurniasari, salah satu peserta PLDP 3 di batch kali ini. Izinkan saya menyampaikan learning PLDP 3. Saya dari bagian akuntansi keuangan, subbagian keuangan dan HPS selaku asisten HPS dan informasi harga. Baik, izinkan saya untuk memberikan sharing sedikit tentang pre-learning, coaching, and nurturing people. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya tim itu dibangun atas dasar kepercayaan. Sebagaimana kita ketahui manusia itu terlahir dengan potensi dan sumber dayanya masing-masing. Dan tugas kita bagaimana menyalurkan potensi dan sumber daya yang kita miliki untuk menunjukkan seperti apa diri kita. Nah, leadership itu bukan suatu jabatan, bukan pula atribut yang melekat pada seseorang, bukan juga senioritas dalam jabatan, tapi leadership itu proses di mana seseorang bisa mempengaruhi sekelompok untuk mencapai tujuan atau visi bersama yang telah ditetapkan. Jadi kalau diuraikan, kepemimpinan itu erat hubungannya dengan proses. Ada proses yang dibentuk dari pengalaman, ada juga yang dibentuk dari keterampilan, kemudian membangun kredibilitas dalam kelompok, dan kata kunci dari kepemimpinan juga ada yang namanya pengaruh. Bagaimana pemimpin itu mempengaruhi lingkungannya ataupun orang-orang yang dibawahinya untuk mencapai satu tujuan. Jadi di dalam pengaruh ini bisa memberikan yang positif berupa reward maupun hukuman ataupun punishment. Dan kunci utama dari leadership ini juga pelayanan. Kita sebagai pemimpin juga memberikan upaya dan waktu yang ekstra dalam mengorbankan kepentingan pribadi kita. Dan kemudian kepemimpinan ini juga sangat erat kaitannya dengan janji kita, komitmen kita, dan perhatian kita. Dalam bukunya Maxwell di tahun 2005, leader itu dikatakan leader 360. Apa itu? Jadi leader itu memberikan pengaruhnya dari berbagai arah, baik ke atas, ke bawah, ke samping, maupun untuk dirinya pribadi. Jadi dikatakan lead up, dia itu leader, prosesnya itu mempengaruhi atasan. Bagaimana dia mempermudah pekerjaan atasannya dan bisa memposisikan kapan dia untuk berperan dan kapan dia untuk memberikan pilihan untuk mundur sementara untuk mendorong atasannya. Kemudian leader itu juga disebut lead across. Apa ini lead across? Dia pemimpin yang berada di tengah organisasi di antara pemimpin lainnya, dan dia perannya juga untuk memotivasi pemimpin di sekitarnya untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian ada namanya juga lead down. Lead down ini pemimpin sebagai atasan yang siap membantu bawahannya untuk menjadi bagian dalam pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir, lead in. Lead in ini apa? Kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita untuk berkontribusi positif terhadap organisasi, atasan, rekan, maupun anak buah. Ada beberapa pilihan pendekatan dalam pengembangan individu. Jadi setiap metode itu memiliki peran masing-masing untuk menumbuhkan pengaruh positif bagi perubahan maupun kemajuan untuk individu dan perusahaan. Dalam materi ini ada 4 garis besar, yakni yang pertama training, kemudian kedua itu ada counseling, mentoring, dan coaching. Apa perbedaan dari keempat metode ini? Nah, baik, saya jelaskan satu persatu. Training, mungkin ini hal yang sudah biasa kita dengarkan dan kita kerjakan. Jadi training ini meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita baik soft skill maupun teknis secara formal sehingga seseorang mampu melaksanakannya. Artinya ada peningkatan kompetensi di sini melalui training harapannya. Kemudian counseling. Counseling ini pendekatan untuk meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan dari seseorang.
Jadi berkaitan tentang menyembuhkan apa yang terjadi di masa lalu dan mulai menyadari untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Dan selanjutnya ada namanya mentoring. Mentoring ini ada mentornya, ada juga mentinya. Jadi mentornya ini mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada si menti yang menerima mentoring. Nah, jadi di dalam mentoring ini ada pendampingan dari orang yang ahli di bidangnya dengan cara mengajarkan, memberikan contoh, dan akhirnya memberikan umpan balik. Nah, yang terakhir adalah coaching. Jadi coaching ini bagaimana si coach menggali pikiran dan membuat proses belajar dari diri seseorang akan potensi yang dimilikinya. Jadi kita itu masing-masing sudah memiliki potensi, tapi bagaimana memaksimalkan potensi yang kita miliki itu melalui coaching. Jadi fokusnya untuk saat ini dan yang ke arah depan. Jadi bagaimana bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian dalam kepemimpinan itu kita harus bisa mengelola interaksi multi generasi atau engagement bahasanya. Di sini ada 5 poin penting, yaitu agile, ada active, growth, innovation, learning, dan engagement. Jadi seorang pemimpin juga butuh skill komunikasi, komunikasikan keunggulan antar generasi, kemudian punya jiwa mentoring dan coaching skill, budaya belajar antar generasi, membiasakan proses delegasi atau empowerment skill, kemudian mengembangkan solusi kreatif, creative problem solving skill, dan mengembangkan kolaborasi ataupun team building skill. Baik, demikian rekan-rekan sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan dari pre-learning untuk coaching nurturing people dalam PLDP 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.